Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu Anggi Hayani Damanik dengan NIM 1201151001. Kemudian ada Dita Mutia Febra dengan NIM 1202151002. Kemudian ada Desti Utapea dengan NIM 1202151008. Kemudian ada Gledi Lintang Kubolon dengan NIM 1202351002. Kemudian ada Rizky Armada dengan NIM 1201151005. Kemudian ada Salana Terkarahai Purba dengan NIM 1202451003. Nah, teman-teman, di sini kami akan membahas tentang dasar pengembangan sistem informasi dalam bimbingan dan konseling. Dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Media BK dengan dosen pengampu Rafael Lisenung Ginting SPD MPD. A. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi mempunyai peran yang sangat penting. Semakin pesat perkembangan suatu perusahaan, maka sistem informasinya juga mempunyai peran yang sangat penting. Adapun beberapa pengertian pengembangan sistem informasi. Yang pertama, pengembangan sistem informasi adalah suatu kumpulan kegiatan para analisis sistem, perancang, dan pemakai yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Yang kedua, pengembangan sistem informasi adalah tahapan kegiatan yang dilakukan selama pembangunan sistem informasi. Yang terakhir, yang ketiga, pengertian dari pengembangan sistem informasi adalah suatu proses perencanaan, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi dan menggunakan metode, teknik, dan alat bantu pengembangan tertentu. Nah, sekarang bagian B nih teman-teman. Adapun tujuan dilakukannya pengembangan sistem informasi ada 6 poin. Nah, yang pertama adalah performance atau kinerja. Kinerja atau peningkatan kinerja itu bertujuan untuk meningkatkan jumlah transaksi dengan waktu yang secepat mungkin. Nah, yang kedua adalah information atau informasi. Nah, tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas dari informasi tersebut sehingga akan menentukan kebijakan dari organisasi. Nah, poin yang ketiga adalah ekonomi, yaitu untuk meningkatkan keuntungan dengan biaya yang minimum. Nah, yang keempat, control atau pengendalian, yaitu untuk digunakan mengontrol atau mendeteksi adanya kesalahan pada suatu sistem. Nah, yang kelima adalah efisiensi atau efisiensi, yaitu pemanfaatan sumber daya semaksimal mungkin. Nah, yang terakhir adalah service, yaitu bertujuan untuk peningkatan layanan oleh sebuah sistem. Masuk ke dalam metode pengembangan sistem informasi. Jadi, metodologi pengembangan sistem adalah suatu proses pengembangan sistem yang informal dan presisi, mendefinisikan aktivitas, metode, praktik terbaik dan alat yang terotomatis bagi para pengembang dan manajer proyek dalam rangka mengembangkan dan merawat sebagai keseluruhan sistem informasi atau perangkat lunak. Nah, jadi alasan perlunya metodologi pengembangan sistem adalah yang pertama, menjamin adanya konsistensi proses. Yang kedua, dapat diterapkan dalam berbagai jenis proyek. Nah, yang ketiga, mengurangi kesalahan dan pengambilan jalan pintas. Dan yang terakhir adalah menuntut adanya dokumentasi yang konsisten dan bermanfaat bagi pribadi baru dalam tim proyek. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pengembangan sistem informasi. Nah, jadi ada beberapa prinsip yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi nih, teman-teman. Nah, yang pertama, sistem yang digunakan adalah untuk memanajemen sebuah sistem harus dapat mendukung segala kebutuhan yang diperlukan oleh manajemen. Nah, untuk yang kedua, pemilik dan pengguna sistem harus terlibat dalam pengembangan keterlibatan pemilik pengguna sistem atau sistem owner and user. Itu merupakan keharusan yang mutlak untuk keberhasilan pengembangan sistem. Nah, untuk yang ketiga, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar, di mana modal yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi tidak sedikit, apalagi dengan digunakannya teknologi mutakhir.
Nah, jadi teman-teman, seperti halnya dengan investasi modal lainnya yang dilakukan oleh perusahaan, maka setiap investasi modal harus mempertimbangkan dua hal, di mana yang pertama semua alternatif yang harus diinvestigasi, dan yang kedua investigasi yang terbaik harus bernilai. Nah, untuk prinsip yang keempat, tentukan tahapan pengembangan. Penahapan akan membuat proses pengembangan yang menjadi aktivitas yang lebih kecil, lebih mudah dikelola dan diselesaikan. Nah, untuk yang kelima nih ya teman-teman, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Nah, maksud orang yang terdidik itu adalah orang yang terlibat dalam pengembangan maupun penggunaan sistem informasi harus merupakan orang yang terdidik tentang permasalahan-permasalahan yang ada dan terhadap solusi-solusi yang akan mungkin dilakukan. Untuk prinsip yang keenam adalah proses pengembangan sistem tidak harus urut. Nah, di mana langkah-langkahnya harus dilakukan secara bersama-sama, tidak harus dari step 1, 2, ataupun step yang ketiga. Nah, jadi itu dilakukan bersama-sama teman-teman. Step pertama sampai step akhir harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, untuk prinsip yang ketujuh, jangan takut membatalkan proyek. Nah, ada banyak keraguan untuk terus melanjutkan proyek yang tidak layak lagi karena sudah terserapnya dana ke dalam proyek ini hanya akan membuang dana dengan sia-sia. Nah, untuk yang kedelapan, di mana prinsip yang terakhir adalah dokumentasi sangat berguna untuk pengembangan sistem berikutnya. Nah, dokumentasi itu seharusnya dilakukan dari awal pengembangan sistem sampai proses tersebut selesai dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi, yaitu yang pertama, bisnis internal. Aspek-aspek internal yang terkait dengan kondisi terkini pada suatu organisasi serta strategis meliputi yang A, visi, misi dan strategis suatu organisasi yang menjadi suatu pedoman. Arahkan seperti apa suatu organisasi tersebut di masa yang akan datang. Yang B, posisi organisasi dalam industri sekarang dan kekuatan apa saja yang mempengaruhinya. Yang C, kekuatan, kelemahan dan peluang organisasi serta tantangan di masa mendatang. Yang D, faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan strategi organisasi. Yang E, dokumen organisasi yang berhubungan dengan kegiatan utama dan kegiatan pendukung dalam suatu organisasi. Yang kedua, bisnis eksternal merupakan aspek-aspek di luar organisasi yang dapat mempengaruhi strategi organisasi. Misalnya, yang A, aspek politik, diantaranya kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Yang B, aspek ekonomi, yaitu persaingan dalam industri, tingkat permintaan dan penawaran, dan tingkat inflasi. Yang C, aspek sosial, yaitu hubungan dan kepercayaan mitra kerja. Yang D, aspek teknologi, yaitu perkembangan teknologi. Yang ketiga ada internal teknologi, yaitu kondisi SI atau TII saat ini yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional organisasi yang meliputi yang pertama atau yang A, struktur organisasi SI atau TI dan sumber daya dalam hal ini. Yang kedua atau yang B, portofolio aplikasi sekarang. Maksudnya adalah aplikasi yang telah dimiliki organisasi dimasukkan ke dalam portofolio yang berguna untuk mengetahui kondisi TI pada organisasi sekarang ini. Yang ketiga yaitu pemetaan, proses bisnis ke dalam suatu model yang menggambarkan arus informasi yang terjadi dalam kegiatan bisnis organisasi. Yang D, infrastruktur TI atau hardware, software, dan network. Yang E, manajemen informasi, pengelolaan SI dan TI yang telah dan akan dimanfaatkan oleh organisasi untuk mendukung tercapainya sasaran bisnis. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu eksternal teknologi, yaitu perkembangan teknologi TI terkini dan tren ke depan. Misalnya, tren teknologi TI bisa dengan mempelajari tren teknologi yang tengah berkembang yang khususnya bisa diterapkan pada kegiatan atau bisnis organisasi. Tujuan mempelajari hal ini adalah agar tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan teknologi yang diterapkan dan dikembangkan dalam perusahaan.
Tidak semua produk-produk TI tergolong baik, dan melihat tren dalam perkembangan TI sama artinya dengan mempelajari peluang baru yang dapat meningkatkan kinerja organisasi di masa akan datang, baik dalam peningkatan pendapatan, penurunan biaya, atau pengembangan kegiatan usaha dan bisnis. Nah, yang B, teknologi yang sedang dipakai oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan atau bisnis organisasi. Nah, yang terakhir atau yang C, peluang dan kemungkinan penggunaan teknologi untuk keunggulan di masa mendatang. Yang F, tahap-tahapan pengembangan sistem informasi. Nah, dalam pengembangan sistem informasi memiliki beberapa tahap, diantaranya 1. Perencanaan sistem merupakan suatu rangkaian kegiatan sejak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan pengembangan sistem tersebut dilontarkan. Nah, dalam tahap ini sistem harus mendapatkan perhatian yang sama besarnya dengan merencanakan proyek-proyek besar lainnya, seperti perencanaan pengadaan perangkat jaringan teknologi informasi atau TI. Yang kedua, analisis sistem adalah proses koleksi, pengaturan, dan evaluasi fakta tentang informasi yang dibutuhkan dan lingkungan tempat sistem akan dijalankan. Yang ketiga, rancangan sistem. Rancangan sistem ini meliputi kegiatan yang bertujuan untuk menggambarkan wujud sistem yang akan dibuat. Seperti halnya apabila kita akan membangun rumah, maka rencana sistem ini dapat kita analogikan dengan bentuk gambar rumah yang akan kita bangun. Yang keempat, pengembangan fisik atau konstruksi. Berdasarkan desain yang telah dibuat, konstruksi atau pengembangan sistem yang sesungguhnya dibangun, tim teknis merupakan tulang punggung pelaksanaan tahap ini. Mengingat semua hal yang bersifat konseptual harus diwujudkan dalam suatu konstruksi teknologi informasi dalam skala yang lebih detail. Nah, yang kelima, implementasi sistem. Nah, pada implementasi sistem ini, tahapan yang perlu diikuti yaitu pembuatan program, perlatihan, konversi file, uji coba sistem, dokumentasi. Nah, yang keenam, pemeliharaan sistem. Sistem yang telah terbentuk dan berjalan harus dipelihara agar bisa terus berjalan secara mulus. Bila ada kerusakan kecil dapat segera diketahui dan tidak menjadi besar. Menjamin agar sistem yang ada bisa dikendalikan dari kemungkinan kerusakan yang fatal. Kemudian kita masuk ke dalam kesimpulan, di mana teknologi berkembang dengan cepat sehingga organisasi mulai merasakan bahwa teknologi informasi perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen. Nah, sistem baru dibuat karena adanya suatu instruksi dari pimpinan ataupun kekuatan dari luar organisasi, misalnya peraturan pemerintah. Jadi sistem baru dikembangkan untuk memecahkan permasalahan yang timbul agar dapat meraih kesempatan atau untuk memenuhi instruksi yang diberikan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang dasar pengembangan sistem informasi dalam BK. Nah, sekian dari hasil presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.